atau orang menyebutnya dengan takrib. Takrib ini lebih terkenal di kalangan pesantren-pesantren tradisional. Kemudian ada juga yang menyebutkan dengan ghayatul ikhtisar, ringkasan yang benar-benar ringkas. Dan beberapa pertemuan kita telah menyelesaikan sampai kita taharah hal-hal yang membatalkan wudhu. Kita sempat berhenti 2 bulan karena ada beberapa acara di luar di Mesir. Kemarin kita ada tugas untuk tauhiyah pada musim haji 40 hari sehingga sempat berhenti. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali memulainya. Kita berhenti sampai kepada apa-apa yang membatalkan wudhu. Kemudian malam ini kita akan membahas bab baru atau faslun baru, yaitu faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Hal-hal yang mewajibkan kita mandi ada 6 hal. Jadi kelebihan mata habis hujan itu seringnya membagi sesuatu dengan beberapa bagian. Jadi 1, 2, 3, dan yang 1 menjadi 2 bagi menjadi 3 dan seterusnya, sehingga memudahkan kita di dalam memahami masalah hukum. Saya ulangi, walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a, yang menyebabkan kita wajib mandi 6 hal. Yang mewajibkan kita mandi 6 hal. Jadi itu masuk fardu ain. Kita harus tahu kalau terjadi 6 hal ini maka wajib mandi. Mandi dalam istilah fikih adalah mandi besar. Mandi besar itu dibasahi rambutnya, keramas. Walaupun tidak harus pakai sampo, dibasahi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada 6 hal. Tastariqu fiha ar-rijal wan nisa. 3 hal itu kedudukannya sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi 6 hal itu, yang 3 itu untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 khusus untuk perempuan. Adapun yang untuk laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah wahiyya iltiqa'u al-khitanaini. Pertama, yang mewajibkan orang mandi itu kalau iltiqa'u, liqa, ketemu, al-khitanani, 2 khitan, yaitu 2 khitan maksudnya yang dikhitan dari laki-laki dan yang dikhitan dari perempuan. Kalau itu ketemu ya, maka wajib mandi. Maksud ketemu di sini bukan harus bersentuhan, karena kita tahu sendiri, khususnya yang sudah menikah, bahwa kita laki-laki itu kadang-kadang kita bertemu dengan kita perempuan. Karena kalau laki-laki difitani kemaluannya, tetapi kalau perempuan difitanya di atasnya dikit, kadang-kadang ketemu. Tapi maksudnya berdekatan. Itu maksudnya apa? Jika suami istri berhubungan intim maka wajib mandi. Masuk berhubungan di sini adalah apa? Jika sudah terjadi, kalau dalam istilah kedokteran adalah penetrasi, jika sudah masuk. Kalau sekedar di sekitarnya maka tidak wajib mandi. Para ulama menyebutkan istilah tahyibul hasyafah, memasukkan ujung zakar ke dalam
dikatakan berzina kalau bukan suami istri. Yang ketiga, berarti seorang perempuan sudah tidak perawan. Keempat, berarti seorang suami yang sudah melakukan dengan istrinya wajib baginya membayar mahar penuh. Yang kelima, seorang yang dicerai, perempuan yang dicerai oleh suaminya 3 kali, kemudian menikah lagi dengan suami yang lain dan sudah melakukan hubungan, berarti dia kalau dicerai berarti sudah sah untuk dinikahi lagi. Karena seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya 3 kali, maka seorang suami tersebut tidak berhak lagi menikahi perempuan ini. Jadi sudah dicerai 3 kali ini sampai melalui 5 syarat. Sampai melalui 5 syarat. Syarat pertama, dia harus selesai masa iddahnya, yaitu 3 bulan atau 3 kali haid. Syarat kedua, dia harus dinikahi laki-laki lain. Syarat ketiga, laki-laki itu harus sudah menggauli istrinya dengan iltiqaul khitana ini. Menggauli dalam arti yang sebenarnya dua kita bertemu, zakar laki-laki masuk dalam alat perempuan. Jadi iltiqaul khitana ini tahyibul khasyafa dalam istilah fikihnya. Yang keempat, suami yang kedua tadi menceraikan istri ini. Yang kelima, harus selesai masa iddahnya dari suami yang kedua ini. Setelah 5 syarat ini dilalui, maka mantan suami yang pertama berhak melamar mantan istrinya yang sudah dinikahi oleh laki-laki lain dan sudah digauli serta sudah dicerai. Mungkin kalau orang berpikiran susah banget untuk menikahi mantan istri dan lama banget, belum tentu dicerai oleh suami yang kedua, maka daripada nunggu mantan istrinya mendingan nikah lagi, nyari perempuan yang lain. Mau nunggu perempuan ini sampai kapan? 10 tahun belum tentu dicerai. Belum tentu dicerai, makanya orang berpikir, ngapain saya harus nunggu mantan istri saya, mendingan saya nyari perempuan yang lain lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa Islam, keluarga Islam itu jangan tergesa-gesa mencerai. Apalagi mikir sampai 3 kali, tipis harapannya juga. Tipis harapan, walaupun mungkin saja setelah masa iddahnya selesai langsung dia nikah dengan laki-laki lain marah dengan istri itu, baru 3 hari dicerai. Bisa, kan yang seminggu udah dicerai, tapi sih tunggu 3 bulan lagi. Jadi walaupun nyerainya 3 bulan setelah pernikahan, tetap menunggu minimal 6 bulan masa iddah dari dia dan masa iddah dari suami yang kedua. 6 bulan paling tidak. Belum kalau suami yang tadi tidak mencerai-ceraikan istrinya. Jadi sekali lagi bahwa yang mewajibkan orang mandi jika bertemu 2 fitnah. Apakah inzal atau tidak inzal? Apakah keluar air maninya atau tidak? Umpamanya dia sudah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba anaknya bangun. Ini terpaksa dihentikan. Itu tetap wajib mandi walaupun cuma baru 1 menit. Wajib mandi. Ada hadis yang mengatakan innamal ma'u minal ma'i. Hadis ada yang mengatakan innamal ma'u minal ma', sesungguhnya air itu berasal dari air. Air yang pertama maksudnya mandi wajib, mandi besar. Innamal ma', sesungguhnya wajibnya mandi besar itu minal ma'i, karena dia mengeluarkan air, maksudnya air mani.
hadisnya, tapi hadis itu dimansuh dengan hadis lain ya, yang berbunyi jika salah satu di antara kalian duduk di atas tempat bagian perempuan, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib dia mandi. Apa maksud tempat bagian perempuan itu? Orang berbeda pendapat. Jika seorang laki-laki duduk di atas tempat bagian perempuan, apa bagian perempuan itu? Dua tangan dan dua kaki. Dua tangan dan dua kaki. Artinya dia sudah mau melakukan hubungan dengan perempuan itu. Summa jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh, artinya bersungguh-sungguh kemudian dia melakukan hubungan dengan perempuan tersebut, maka wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Ya. Kemudian dari rahimahullah, di sini ada hadis lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal kitanani aw massal kitanani wajibal ghusl." Jika ketemu dua kitan atau bersentuhan antara dua kitan, maka wajib mandi. Fa'altu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahtasalna. Saya Aisyah melakukan demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami berdua mandi. Mesti dicontohkan, menceritakan masalah hukum karena mengenai dari masalah hukum. Loh, ini persoalan hubungan walaupun tidak awal tadi, walaupun kemudian itu wajib mandi dan saya Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi yang kedua, wajib riqa'ul kitanaini wa inzalul mani. Yang kedua, yang diwajibkan orang mandi itu adalah keluar air mani. Inzal itu dari kalimat nuzul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan atau dalam Qadar. Inzal pun dipakai untuk air mani. Kenapa? Karena dia turun dari tempat atas ke bawah. Tidak dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Turun, dikatakan turun atau keluar air mani. Baik dalam keadaan tidur, yaitu bermimpi basah, seperti mimpi orang dewasa. Mimpi orang dewasa itu maksudnya mimpi berhubungan dengan perempuan lain, walaupun perempuan jalan. Kalau mimpi dia gitu, mimpi itu biasanya ya, pokoknya berhubungan dengan perempuan lain, karena ada perempuan yang dikenal. Kemudian, walaupun dalam keadaan bermimpi maupun dalam keadaan sadar melihat perempuan di jalan, karena dia belum menikah, umurnya sudah 30 tahun, dipendam selama 30 tahun, melihat perempuan di jalan itu keluar. Ada juga mungkin naik kereta, desak-desakan, karena desak-desakan lama dia keluar. Ada yang pernah cerita seorang jamaah yang mengeluhkan seperti itu. Atau Ramadan, Ustaz, bagaimana hukumnya pada bulan Ramadan kami naik kereta, keretanya penuh sesak, susah berdempet. Ya, berdempet gimana? Kebetulan bukan dia perempuan, lama-lama menikmati, lama-lama keluar. Bagaimana hukumnya? Puasanya sah atau tidak sah? Ramadan tahun ini nanya baru bulan ini, bulan baru ditanyakan. Karena bilang hukum puasanya hukumnya batal, wajib diqadha. Kalau ingatnya tahunnya hari ini berarti wajib diqadha segera, karena dia keluar
sebentar sebelum asar dan tiba-tiba bangun dan basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Bedanya apa? Yang satu sadar, yang satu tidak sadar dalam keadaan tidur, tapi kedua-duanya wajib mandi. Yang satu membatalkan puasa, yang satu tidak. Nah, makanya di sini keluar mandi walaupun dalam keadaan tidur, walaupun dalam keadaan sadar, itu mewajibkan mandi. Ya, dulu pernah kita terangkan bedanya antara air mani dengan air mandi dengan air wajib. Kalau itu diingat-ingat kembali karena itu penting, itu wajib ain. Kalau kita tidak tahu, bisa salah kaprah, bisa ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu air mandi dikira air wajib, dia nggak mandi, padahal dia wajib mandi, dia sholat. Ini penting. Maka diharapkan kita bisa mengerti perbedaan antara mandi dan mandi. Sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yang menyebabkan seseorang itu wajib mandi, tapi untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu kalau dia meninggal dunia, dia mati, maka mati itu wajib dimandikan. Ya. Ini maksudnya mati biasa, kecuali kalau mati dalam keadaan sahih. Ya. Dan mati dalam keadaan yang lain. Kita lihat di sini dari hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil muhrim alladhi qara'tu ma'ahu ihsibuhu bima'in wa sidrin wa ghairu wujud. Jadi maksud di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang haji kemudian meninggal dunia tetap wajib dimandikan. Kalau jamaah haji Indonesia yang meninggal tahun ini sekitar 200 orang. Sekitar 200 orang meninggal dunia dan itu wajib dimandikan sebagaimana hadis ini. Bagi yang meninggal dunia waktu itu ada beberapa sahabat yang mati dalam keadaan ihram karena dibekap oleh untanya, ditendang oleh untanya sehingga meninggal dunia. Rasulullah mengatakan ihsiluhu bima'in wa sidrin, cucilah dia dengan air dan daun bidadari dengan wanginya. Ini tiga yang laki-laki dan perempuan sama. Ada tiga hal lainnya yang khusus untuk perempuan adalah wasalah satun tahtasu bihan nisa, dan tiga hal yang khusus perempuan wahiyal haid wal nifas wal wiladah. Kalau haid sudah suci wajib mandi, kalau dia nifas sudah suci wajib mandi. Haid itu biasanya 7 hari bagi yang sehat, 7 hari. Kemudian nifas itu minimalnya tidak ada, maksimalnya 40 hari atau 60 hari. Kemudian wiladah itu kalau melahirkan, kali itu operasi sesar pun itu dikatakan dia darahnya darah nifas karena dia melahirkan, kecuali kalau dia hamil baru 1 bulan keguguran, maka darahnya bukan darah nifas, darahnya darah kotor, darah rusak. Darah rusak itu tidak wajib mandi, tapi kalau darah haid dan darah nifas itu wajib mandi. Tapi kalau 3 bulan ke atas, maka dia kalau 3 bulan keguguran, yang 3 bulan keguguran, maka darahnya darah keguguran itu dikatakan darah nifas dan dia wajib mandi. Ya. Dalilnya adalah